Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga Sidoarjo yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara di Radio Suara Sidoarjo. Sering kawan-kawan saya, teman-teman dekat saya bertanya, siapa yang memotivasi, siapa yang menginspirasi saya untuk selalu gemar membaca dan menulis. Para pendengar, para pemirsa, izinkan saya Dr. Tirto Adi MPD, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan sekarang diamanati oleh pimpinan sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Kalau saya ingat-ingat, siapa yang menginspirasi saya untuk gemar membaca dan menulis itu berawal dari ketika saya sekolah di SMP. Jadi waktu itu saya mempunyai 5 sahabat karib ya, kalau sekarang namanya soulmate gitu ya, di SD. Kebetulan 5 kawan saya di SD itu masuk ranking semua kebetulan. Dan 5 kawan di SD termasuk saya itu kebetulan disukai oleh para guru. Kenapa? Karena sebelum tugas diberikan oleh guru ya, 5 kawan ini mengerjakan tugas duluan. Jadi ketika tugas diberikan oleh guru, maka kita sudah selesai semua gitu. Nah kebetulan 2 teman ini ranking 1 gitu ya, waktu di SD itu. Kemudian satu saya ranking 2 dan 2 teman yang lain itu ranking 3. Nah uniknya 4 teman ini semuanya masuk SMP negeri waktu itu. Hanya saya yang tidak ikut tes ke sekolah negeri. Kenapa saya tidak ikut tes? Karena ibunda saya itu berpesan, kalau dalam bahasa Jawa itu, nak kowe ora perlu sekolah ado-ado, sekolah sing cedak wae karo oma, ben kowe selalu cedak karo aku. Jadi nak jangan sekolah jauh-jauh, sekolah yang dekat dengan rumah saja, biar nanti ibu ini selalu dekat dengan kamu. Nah, karena saya sekolah di swasta, tidak usah saya sebutkan sekolah swastanya ya, sahabat semua. Kebetulan sekolah swasta itu sekolah yang relatif baru, belum punya gedung sendiri, menempati gedung SD gitu ya. Memang berasal dari mayoritas guru-guru negeri waktu itu. Yang swasta ada tapi mayoritas dari guru-guru negeri. Mungkin karena kesibukan guru-guru negeri ya, sehingga waktu masuk yang dijadwalkan pukul 12:30, pulang sampai jam 5 itu jarang terpenuhi. Nah waktu masih usia SMP itu saya sudah berpikir, waduh, kalau sekolah seperti ini nanti kalau besar saya mau jadi apa ini ya. Nah atas dasar itu maka saya meminjam ke 4 teman tadi. Kebetulan sekolah saya masuk siang, sekolah swasta. Nah teman-teman negeri kan masuk pagi semua. Jadi ini sebuah kesempatan bagi saya untuk pinjam buku-buku paket waktu itu. Saya senangnya sekolah di SMP itu ya kalau terima rapot saja. Kenapa? Kalau terima rapot, alhamdulillah saya biasanya memperoleh peringkat terbaik ya. Tapi setelah itu susah kembali. Kenapa? Karena pelajaran di sekolah tidak penuh. Yang banyak adalah bermain voli gitu. Makanya permainan voli saya ya cukup lumayan gitu ya. Nah, dan setiap kali saya minta pindah sekolah gitu, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya itu mendukung semua, enggak apa-apa kalau kamu mau pindah. Tapi ketika sampai di
pertimbangan terakhir pada ibu selalu memesankan, sudahlah nak, tidak usah pindah. Tekuni saja di sekolah swasta itu. Karena keberhasilan seseorang itu tidak semata-mata ditentukan oleh dari mana mereka sekolah, tapi ditentukan oleh daya juang anak itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan adalah kamu sendiri. Nah, nasihat ibu saya ini ternyata kalau misalnya kita sandingkan dengan seorang pakar pendidikan abad 21 yang bernama John Hattie dalam bukunya Visible Learning itu, ini match ya. Hattie menyimpulkan dari risetnya yang dilakukan puluhan tahun itu, menyimpulkan bahwa 49% keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh daya juang anak itu sendiri. Nah, inilah yang saya maksud. Kenapa saya gemar membaca, gemar menulis, diawali dari meminjam buku paket ke teman-teman tadi. Jadi kalau pagi saya pakai untuk membaca, untuk merangkum, dan sebagai kenangan buku rangkuman itu masih tersimpan di perpustakaan pribadi saya di rumah itu. Jadi saya meyakini betul apa yang disampaikan oleh orang tua itu kalau kita yakin, kalau kita melaksanakan itu ada hikmahnya. Benar itu kata salah sebuah hadis, ridhollahi fi ridho walidain wa syuktulahi fi syuktul walidain. Ridhonya Allah ditentukan oleh ridhonya orang tua, murkanya Allah ditentukan oleh murkanya orang tua. Jadi sahabat, kalau misalnya orang tua kita menasihati apa, ya, yakinlah bahwa nasihat orang tua itu yang terbaik untuk anaknya. Ya. Saya tidak, andaikan saya sekolah negeri, mungkin kebiasaan saya, habituasi saya membaca menulis mungkin tidak terbentuk. Tapi karena saya mengikuti nasihat orang tua, jadi sekolah di swasta, masuk siang waktu itu, 4 karib saya di negeri, saya selalu pinjam buku paketnya, saya baca, saya rangkum. Itu titik awal saya suka membaca dan menulis. Dan alhamdulillah kebiasaan membaca dan menulis itu berlanjut, baik itu di jenjang SLTA maupun di jenjang perguruan tinggi. Dan alhamdulillah atmosfer perguruan tinggi sangat memungkinkan, dan saya mulai menulis itu tahun 88, berarti saya semester 6 itu ya. Kemudian setelah lulus dari S1 di IKIP Negeri Surabaya, kemudian saya mengajar, saya menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah setiap waktu saya menulis, tulisan saya banyak dimuat di media cetak, baik nasional maupun lokal gitu ya. Dan terus itu berlanjut. Kemudian tahun 97, alhamdulillah ketika saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang pertama, itu berhasil untuk meraih juara, sekalipun tidak mendapatkan juara 1 ya. Waktu itu juara harapan 1, lomba gerakan disiplin nasional yang diadakan oleh provinsi ya. Dan sejak itu membaca, menulis terus saya asah. Alhamdulillah akhirnya pada puncaknya tahun 2001 saya memperoleh juara 1 tingkat nasional lomba karya tulis ilmiah waktu itu. Terus saya asah, membaca, menulis terus. Saya kirim ke berbagai media ya. Di banyak media saya bisa menulis gitu ya. Lomba selalu saya ikuti, dan alhamdulillah waktu menjadi guru 24 tahun saya juga dinyatakan sebagai guru yang berprestasi. Waktu menjadi kepala sekolah 17 tahun saya juga pernah dinobatkan sebagai kepala sekolah inovatif finalis tingkat nasional, dan tahun 2008 itu menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional waktu itu ya. Kemudian mendapatkan amanat dari pimpinan, dalam hal ini adalah Pak Bupati selaku pimpinan daerah, menjadi kepala bidang waktu itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Saya tetap menulis, cuman saya sudah tidak bisa mengikuti lomba-lomba lagi ya, tapi nulis terus saya lakukan. Kemudian naik lagi menjadi sekretaris, dan terakhir ini menjadi
kepala dinas sosial. Alhamdulillah, saya masih meluangkan waktu setiap saat, setiap waktu untuk menulis. Karena menulis adalah pesan Pramudia, kerja untuk keabadian. Pramudia pernah memberikan motivasi pada kita semua. Orang boleh setinggi langit, orang boleh bergelar setinggi apapun, tapi ketika dia tidak menulis, dia akan ditinggalkan oleh jejak peradaban. Oleh karena itu, sahabat warga Sidoarjo khususnya, mari bersama-sama kita menggelorakan gerakan budaya membaca dan menulis. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan jejak yang terbaik untuk anak cucu kita, untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.